Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Oke, ya semoga pagi hari ini kita semakin diberikan kekuatan yang menyala-nyala ya. Mari kita sebelum memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau undang Tuhan untuk hadir ke tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak. Segala kebaikan, segala berkat-berkat yang boleh tercurah bagi hidup kami ya Bapak. Kini kami kembali ke rumah-Mu ini ya Bapak. Bersama-sama ya Bapak, kami ingin memuji, menyembah, bahkan mendengar semua firman-firman-Mu ya Bapak. Karena kami rindu dan haus, lapar ya Bapak, akan kebenaran-kebenaran dasar dari Engkau ya Bapak. Suci dan kuduskan kami ya Bapak, biar kami boleh menerima kebaikan-kebaikan-Mu lebih dari hari-hari yang lalu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. We worship you, Jesus. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sekali lagi kita katakan dari awal, hatiku tetap teguh. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan, kami menyembah Engkau. Janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai bukti iman kita, Bapak. Tetap teguh dan percaya padamu Tuhan. Sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Haleluya.
percaya padamu dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Katakan kita percaya padamu Tuhan. Sebab Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan. Janjimu Kau pasti genapi. Semua firman-Mu. Sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji. Janjimu Kau pasti genapi. Semua firman-Mu, amin. Tuhan, oh haleluya, we worship you Jesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Semua firman-Mu, amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya. Shagamala-lama-lama-lama ya se. We worship you Jesus. Oh, penuhi kami Tuhan, karena kami mau percaya Kaulah Tuhan kami, Kaulah penyelamat kami. Haleluya. Shagamala-lama-lama ya se. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Mujizat Tuhan luar biasa ya Tuhan. Hanya segelintir dari kehebatan-kehebatanmu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita sembah lagi. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Sampaikan semua ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Syakamara-lama-lama-lama-lama ya se. Syakamara-lam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 a ya se. Oh, haleluya, haleluya. Syakamara-lama-lama ya se. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang bisa mensyukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Syakamara-lama-lama ya se. Haleluya, haleluya.
saudara-saudara, kita sama-sama angkat tangan kita ke atas. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk segala hal-hal hebat yang terjadi dalam hidup kita. Sampaikan ucapan syukur. Sampaikan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena hidup kami berharga Tuhan di mata-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami berharga Tuhan. Karena hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami gak mau sia-siakan hidup kami lagi ya Tuhan. Kami gak mau sia-siakan hidup kami ya Tuhan. Semua firman-Mu terjadi atas hidup kami. Amin, amin, amin. Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita masuk ke dalam penyembahan yang luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Siaga mana malam mayase, haleluya, haleluya. Siaga malam mayase. Takkan ku kau sertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam gelap Yesus, haleluya, ku melangkah dalam janji-Mu setia, ku takkan takut sertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam gelap sekali lagi katakan, ku takkan takut, kau sertaku. Amin Jesus. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam gelap firman-Mu, amin. Semua firman-Mu, amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang layak bertahta di atas segala puji-pujian. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kini kami siap ya Tuhan untuk memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Biarkanlah Engkau layak di atas puji-pujian kami ya Bapa. Dan Engkau memperhitungkan pujian kami ini sebagai korban bakaran yang harum. Ayo dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Yesus Kristus. Yes Jesus. Semua yang layak menerima berkat Tuhan lambaikan tangan ke atas.
haleluya. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semua yang katakan, kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri dimanapun kami kan pergi, di semua Bapak Ibu, lagu ini nadanya sangat enak banget buat nyanyi, buat joget. Yuk kita sama-sama ekspresikan lebih lagi. Siapa yang percaya Tuhan ada saat ini melawat kita, boleh tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Yang tak ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Yes Jesus, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, mengangkat Kau besar dan hidup. Sama-sama kita katakan, berlari sampai tujuan, mendatangkan mahkota kekal. Semuanya siap-siap katakan, kuasa-Mu. Mari angkat tangan kita ke atas. Kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi sama-sama katakan, firman kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Telah Kau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Thank you Jesus. Luar biasa Tuhan. Dimanapun kami berada, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Bahkan di setiap langkah kami, Tuhan yang berkuasa menyertai setiap kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Dan Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian kami. Saat ini juga kami bersatu hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau berkati bangsa kami ini. Berikan kepada para pemimpin-pemimpin negeri kami hikmat yang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Mulai
mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri dan jajaran seluruh aparat yang ada, bahkan sampai pejabat-pejabat di seluruh pelosok negeri ini, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Kami percaya Engkau memberikan roh takut akan Engkau, hikmat datangnya daripada Engkau, dan bila mereka boleh mengambil segala keputusan di dalam memerintah negeri ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Karena kami tahu dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas negeri kami. Engkau bebaskan negeri kami dari segala macam bencana, dari segala macam virus yang ada, karena kami tahu tangan kuat kuasa-Mu menopang negeri kami. Perlindungan-Mu yang sempurna memberkati negeri kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, bahwa bangsa kami Tuhan, supaya tetap bersujud kepadamu, karena Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini juga kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di negeri kami, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa ya Bapa. Engkau pakai setiap gembala-gembala yang telah Kau tetapkan, penuhi mereka dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, supaya mereka boleh mengembalakan domba-domba yang telah Kau percayakan kepada mereka ya Bapa, dengan baik dan benar di hadapan-Mu, dan membawa mereka ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Pemeliharaan yang sempurna memberkati setiap gembala-gembala yang ada ya Bapa. Dan bila seluruh umat-Mu sujud menyembah Engkau, dan khususnya kami berdoa bagi gereja kami GP Narwastu Mujizat ya Bapa. Kami rindu Tuhan, setiap umat yang pernah datang ke gereja kami, Engkau jamah dimanapun mereka berada, bawa mereka kembali Bapa ke rumah-Mu ini, untuk bersama-sama dengan kami memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati seluruh umat-Mu. Bila ada kelemahan tubuh di antara mereka, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menjamah mereka, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Berkati mereka dengan kesehatan, pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Dan saat ini juga kami berdoa bagi Bapak Gembala kami yang saat ini pelayanan di Kota Blitar ya Bapak. Penuhi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang beliau kerjakan, beliau lakukan semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Penyertaan dan perlindungan yang sempurna akan membawa beliau berkumpul kembali bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan kami umat-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati Ibu Gembala kami dan kedua anaknya. Pakai mereka Tuhan lebih hari, lebih dahsyat untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan di bawah saatnya kami boleh mempersiapkan persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian juga dengan umat-Mu yang ada di rumah. Biarlah mereka boleh memberikan persembahan juga di hadapan-Mu. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu ya Bapa, yang begitu sempurna setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kemurahan-Mu demi kemurahan yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Dan bila kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu itu adalah pemeliharaan kasih kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati persembahan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Ya, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk diakonia dan yang kedua untuk pembangunan. Yang pertama operasional dan kedua untuk pembangunan ya. Baik, dan tidak henti-hentinya kami juga menyampaikan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin mau mentransferkan entah persembahan atau perpuluhannya secara
transfer, bisa melalui QR code ataupun rekening gereja yang sudah tertera di semua media sosial gereja ya. Dan tidak lupa juga mengingatkan bahwa untuk setiap apapun yang saudara, bapak dan ibu masukkan dalam transfer tersebut, tolong dilebihkan angka 1 atau sampai 7 rupiah ya di belakangnya, di nominal paling belakangnya, untuk memudahkan bendahara mengklasifikasikan mana yang perpuluhan, mana yang persembahan, dan dana-dana yang lainnya. Dan juga tidak lupa mengingatkan bahwa kita ada doa malam setiap jam 9 by Zoom, dan juga mengingatkan juga bagi bapak dan ibu saudara yang merasa sedang terbeban dan butuh bantuan doa, kami menyiapkan tim doa yang akan membantu bapak ibu saudara untuk sama-sama berdoa ya, melalui QR code yang sudah tertera. Dan pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sigit Heni Wana. Mari sebelum kita masuk ke dalam, oke, ada lagi ya? Oh ya, ibadah doa malam jam 9 untuk seminggu ke depan akan bertemakan The Power of Forgiveness, kuasa dari pengampunan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa sekali lagi, secara lama-lama ya. Kita menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi katakan, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri. Mengasihi-Mu,
bergegas untuk bisa maju ke depan. Kami tahu kalau kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memilih kami Tuhan. Tidak akan pernah kami sesali. Tapi kami mau Tuhan. Ini jadi deklarasi iman kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Kami mau mengiring Engkau sepanjang seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terima kasih Kau sudah melawat umat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Kau melawat luar biasa. Tiba waktunya bagi kami untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Kau menenangkan, meneduhkan hati kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Selamat pagi. Ya. Yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ya. Berapa ya, dua minggu lalu ya, waktu ada Jumat Agung terus Paskah, itu kebetulan saya 1 minggu ada di sini ya. Saya 1 minggu, jadi dari minggu sebelumnya sampai minggu Paskah saya bisa di sini gitu ya. Nah pada waktu karena kebetulan memang waktu itu di tengah-tengah minggu itu banyak persiapan ya, persiapan untuk Jumat Agung, persiapan untuk Paskah begitu ya. Nah kami di tim Tamborin waktu itu kami sudah setting kalau hari Rabu kami akan persiapan untuk pelayanan Jumat Agung hari Jumat. Nanti di hari Jumat itu persiapan nanti untuk pelayanan hari Minggu seperti itu ya. Nah, terus hari Rabu itu kita sudah janjian. Kan Rabu di sini doa malam jam 7, terus kita tuh janjian waktu jam berapa ya, Mei? Jam 4 ya. Jam 4 sudah janjian. Ya jam 4 sudah janjian gitu. Jam 4 nanti ketemu di sini kita latihan. Oke. Nah, pagi harinya tuh tiba-tiba adik saya gini, "Ceh, ayo melok." gitu. Ya, pagi jam 9 pagi. "Ayo ikut." Loh, mau kemana? Mau ke Jati Jejer kalau nggak salah. Pokoknya mau lihat kebun. Adik saya kan ini usahanya di ini ya, hidroponik, jadi mau lihat kebun. Terus setelah itu nanti kita jalan-jalan, dia bilang gitu. Loh, dia kan ke gereja jam piro saya ibadah jam 7, saya bilang gitu. Notot lah, aku jam 6 loh wes nyampe sini, paling telat jam 6 udah nyampe. Gak isa, tapi aku jam 4 ada latihan tamborin, boleh jam 4 gak nututi. Ya wes lah berangkat toh, saya bilang gitu, berangkat gitu ya. Oke, berangkat. Nah, saya di rumah, saya berangkat, saya tinggal di Surabaya. Terus tiba-tiba jam siang sih ya, siang-siang gitu dapat WA gini, "Tante, ada yang sakit, jadi yang pelayanan ada yang sakit gak bisa latihan hari ini, gak kuat kalau latihan. Latihannya diundur hari Kamis ya apa Tante?" Ya sudah, masa orang sakit mau dipaksa gitu kan ya. Ya udah, wes gak apa-apa, ya udah dipindah hari Kamis ya. Oke. Tiba-tiba terus pada waktu itu, setelah itu saya dikirimi WA, muncul cending gitu ya. Saya buka WA-nya apa? Ponakan saya ya yang 2,5 tahun itu lagi suweneng, lari-lari, teriak-teriak apa? Ngejarin ayam sama ngejari kelinci. Wah, wis lari-lari sampai papahnya yang capek. Saya lihat, wih enak ya, wih asik ya. Dan tiba-tiba terus gini, duh tahu gitu aku lah isak melok sih. Ya kan, oh tadi janjinya lo jam 6 nyampe sini. Kadung
ya kadung nggak melok ternyata nggak jadi latihan. Ya, saya sih ngomel-ngomel, saya gini, waduh tahu gitu aku lak melok Tuhan, bisa enak wasik ya lari-lari, liatin kelinci, liatin ayam, terus kasih makan hewan-hewan kayak begitu kan. Wih, asik rek. Tahu gitu aku melok Tuhan, saya tuh di rumah tuh bisa ngomel-ngomel sendiri, ya. Tahu gitu aku melok Tuhan, asik ya. Tak liati terus mari gitu dikirimi lagi. Jadi ada beberapa video tuh dikirim. Aduh, kok begini Tuhan, tahu gitu aku melok Tuhan, tahu begitu aku melok Tuhan. Sudah sampai saya pikir melok-melok terus tapi lihat, wis gak apa-apa lah wis, gak apa-apa wis. Saya bilang gak apa-apa, ya wis lah gak apa-apa, wong kadung mau ya apa, wong saya nggak bisa ikut, ya kan. Tapi pikiran saya ini masih mikir, tahu gitu melok Tuhan, tahu gitu aku melok, ya. Sampai akhirnya, mandek, saya pikir gitu, mandek. Terus akhirnya saya ini masuk ke kamar saya. Jadi tadi saya ngomel tuh di ruangan depan gitu ya, di ruangan depan. Saya masuk kamar, saya tutup kamar, ya, saya tutup. Baru mau melangkah dari pintu. Tiba-tiba saya cuman, itu loh yang sedang dilakukan iblis sekarang ini. Saya kaget, itu yang sedang dilakukan iblis saat ini. Saya kaget, loh. Simpel tuh, sederhana sekali tuh. Tahu gitu aku melok Tuhan, sekadung aku belani, mau nih pelayanan, tiba pelayanannya ndak sido, latihannya nggak jadi. Dan itu begitu keras, itu saya dengar itu yang sedang dikerjakan iblis. Ya, sederhana banget pikirannya, cuman kecewa sedikit. Dan waktu itu saya langsung di belakang, satu langkah di depan pintu, saya duduk, saya minta ampun. Dan Tuhan berbicara, kamu lihat akhir-akhir ini, ya bukan sebenarnya dari zaman dulu, tapi di zaman sekarang ini, waktu-waktu ini, itu yang sedang dikerjakan iblis besar-besaran. Mungkin kalau kita ngelihat sesuatu yang besar, masalah yang besar, saya percaya kita ini waspada total, betul? Iya, berdoa kenceng, minta didoakan ke sana ke sini mungkin. Ya, terus Tuhan, ya, doa malam datang, ibadah raya datang, terus doa apapun diikutin. Kalau lihat masalah yang besar. Tapi dengan seperti tadi, halo Tuhan, tahu gitu melok aku Tuhan. Ada kekecewaan. Ada gelo di hati. Gelo ya, aduh gelo aku rasanya cuman gelo. Tapi itu yang bahaya banget. Itu sangat berbahaya. Waktu saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan ingatkan saya supaya saya enggak mikir macam-macam. Sudah selesai. Dan benar jam 6 waktu adik saya datang, lega hati saya sudah. Ya, jam 6 adik saya datang, saya berangkat ke gereja, ke ibadah doa malam. Ya, saya tidak bisa membayangkan jika saya enggak beres duluan itu. Ya, padahal saya menanti-nantikan waktu ini ikut doa malam lagi. Kalau katanya Chelsea, setelah sekian purnama, akhirnya Tante Heni bisa ikut doa malam lagi gitu katanya. 1 tahun lebih, saya nggak bisa ikut doa malam. Ya, yep. Saya bisanya di rumah memang tetap onsite ya, tapi saya tuh kangen banget bisa langsung ada di sini. Ya, ikut di sini, ikut ibadah. Anda tahu setiap ibadah di sini nih bukan ben akeh kegiatan, enggak. Setiap ibadah di sini ataupun ibadah yang dilakukan lewat Zoom, ya, bukan cuman ben ada ben rame atau apa tidak, tapi itu untuk membekali setiap jemaat di tempat ini. Akan tiba waktunya kita kepingin ibadah, kita mau datang ke gereja,
tapi ibadah sudah tidak ada. Anda bisa bayangkan kalau Anda mau datang ke gereja tapi ibadah sudah tidak ada? Kalau sekarang Tuhan kasih kesempatan kita beribadah, di mana hati kita? Kita mau enggak? Tuhan, ini waktunya Tuhan. Ini waktunya aku ketemu sama Tuhan. Ini waktunya aku memberi hatiku, memberi seluruh keberadaanku untuk Tuhan recas aku lagi. Untuk Tuhan membangkitkan aku lagi. Mari. Mungkin wis lah ndak usah melok ibadah. Ndak usah melok ibadah doa malam wis lah. Minggu aja yang bisa datang loh ya. Yang bisa datang. Saya benar-benar kemarin itu bersyukur saya di sini sudah beres. Lek ndak beres saya membayangkan waktu itu yang khotbah Pak Noverius ya. Terus waktu itu Pak Noverius saksi kalau dia diberkati luar biasa. Kalau hati saya ndak beres, ini pasti pikiran cemot-cemot beneran itu. Enak yo kok diberkati yo. Enak yo gitu. Berkatnya mana untuk Pak Noverius dapat, untuk Ibu dapat, itu kan sepasang kan itu ya. Berkatnya double. Ya. Dan kita berpikir, Tuhan kok enak deh. Nah, kecil. Tapi ya kita semua harus hati-hati betul. Harus hati-hati benar. Karena iblis sedang mengerjakan itu. Ya. Kalau lihat sesuatu yang besar, dia tahu umat Tuhan sudah siap siaga, pasang kuda-kuda. Ya. Sudah siap siaga pasang kuda-kuda. Wah, ini mesti fight ini. Tapi kalau yang kecil-kecil, ya, kalau yang kecil-kecil kayak tadi itu yang saya alami, Duh Tuhan kok gini Tuhan, saya kecewa, saya biarin. Wah, nggak tahu jadi pikirannya kemana-mana. Atau gini, Tuhan, capek aku Tuhan. Sampai kapan aku mesti gini-gini terus? Kesel aku Tuhan, kesel. Dibiarin kesel. Betul? Sampai kapan Tuhan? Saya tahu mungkin banyak sekali yang merasakan lelah. Banyak sekali yang merasakan aduh capek Tuhan kok gini-gini. Apalagi ya ini memang kondisi ekonomi sudah mulai membaik dan kita berdoa semakin hari semakin baik. Amin. Ya. Tapi yang kita hadapi kok gini terus Tuhan, aku mesti begini terus Tuhan, capek Tuhan. Hati-hati. Mungkin alasannya aduh capek Tuhan, aduh bosen aku Tuhan. Kalau ini dari mana ya? Ada suaranya anak. Ada suara musik anak-anak soalnya ya. Terima kasih. Ya. Seringkali distraction-nya tuh kecil-kecil ya. Kayak begini di distraction begini. Anda tetap konsentrasi enggak? Ini contohnya nyata banget langsung kejadian di sini loh. Ya, seringkali yang ganggu kita itu yang kecil-kecil. Tapi kalau dibiarkan yang kecil itu jadi besar. Ya, yang kecil jadi besar. Dan itu berbahaya. Tahun ini masih ingat visi gereja? Bisa ditampilkan Ibu Hani? Visinya tahun 2022. Ya. The year of God is my protection and stronghold. Tuhan itu perlindunganku, kubu pertahananku. Keren ya Tuhan kita. Sadar enggak? Kenapa Tuhan kasih itu untuk GBI Narwasu Mujizat? Wih keren ya. Waktu saya ini
perhatikan kalau semoga nanti kalau misalnya kenapa ya direview lagi khotbahnya Pak Gembala. Ya, direview khotbahnya Pak Gembala. Kenapa tahun ini jemaat GBI Narwastu gereja kita dikasih visi ini, ya, Tuhan adalah perlindungan dan kubu pertahananku. Kenapa kok Tuhan itu perlindungan, kubu pertahanan? Kenapa kok dikasih? Karena ini bukan tahun yang mudah untuk setiap kita. Betul? Bukan tahun yang mudah, dikatakan apa? Kubu perlindungan. Ya, ada perlindungan Tuhan. Artinya apa? Ada banyak hal yang akan nyerang kita sehingga kita ini perlu berlindung, masuk dalam perlindungannya Tuhan. Ya. Allah itu perlindungan, kubu pertahanannya kita. Artinya apa? Tahun ini itu tahun perang. Banyak hal yang akan kita hadapi. Perangnya mungkin bukan perang yang gede, tapi perang yang kecil-kecil seperti ini. Bayangkan jika ini misalnya kubu pertahanannya Tuhan ya. Terus kita ketemu hal yang kecil. Kok gini ya? Terus kita mau membiarkan hal yang kecil itu. Wis lah gak apa-apa lah, kecil. Lagi ketemu, wis lah gak apa-apa lah, kecil. Kecil. Sampai kita ndak sadar, kita jauh dari kubu pertahanan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena kita ndak memperhatikan yang kecil. Waktu kita mau kembali, perjuangannya gimana? Waduh, nggak bisa kan langsung lari. Ini perjuangannya tambah luar biasa berat. Karena itu, biarlah kita mau belajar untuk memperhatikan yang kecil dan kecil. Percayalah bahwa Tuhan itu sangat-sangat detail untuk hidupmu. Amin. Engkau ndak usah meragukan akan Dia yang luar biasa itu. Untuk setiap hal yang kau hadapi, mungkin kau ngomong, Tuhan kapan waktunya Tuhan? Aku capek Tuhan, nunggunya kok lama sekali. Percayalah waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia tidak akan pernah terlambat. Saya lupa di minggu keberapa, waktu kita doa malam online, ya, waktu itu jadwalnya praise and worship. Oh, itu minggu Paskah juga. Oh, minggu Paskah waktu saya ada di Surabaya. Waktu itu praise and worship, ya, jadi saya menjadwalkan WL Senin, Selasa, Rebo ada doa malam dan Kamis. Jumatnya kan ibadah Jumat Agung. Saya jadwalkan Senin itu Sally, Selasa saya menjadwalkan diri saya sendiri, Kamis saya menjadwalkan Grace, sudah saya hubungi semua. Waktu Selasa pagi, Selasa pagi, tiba-tiba cuman begini, waktu saya Selasa pagi, cuman di hati saya ada satu suara berkata, ganti WL. Loh, saya enggak apa-apa Tuhan, saya itu enggak merencanakan ngapa-ngapain, jadi jadwal ganti WL. Ya wes lah ganti WL, ya. Ganti WL akhirnya Nathan yang gantikan WL. Walaupun saya ngomong, loh saya enggak apa-apa, sampai malam juga enggak ngapa-ngapain saya ini. Ya, ngapain suruh ganti WL? Ya wes lah suruh ganti WL, ya biarin ganti WL. Ya, ganti WL. Kemudian waktu sudah siap-siap jam 9 kurang 10. Tiba-tiba adik saya telepon, tolong ini urusan, ini harus ada sesuatu yang dibayar sekarang juga itu jam 9 kurang 10. Bayarnya berapa, rekening berapa, saya tunggu dulu ya, begitu. Saya tunggu dulu, ya sudah saya nunggu kan, saya sudah pasang saya di Zoom sudah saya ya jadi masuk Zoom waktu itu. Saya nunggu karena saya ini akhirnya pokoknya dapat jumlahnya berapa, dapat rekeningnya berapa, bla 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 bla, sudah saya lakukan pembayaran selesai,
Tapi saya mesti konfirmasi juga sama yang terima kan. Sudah selesai. Just selesai. Lego. Saya lihat jam 9 lebih 5 menit. Saya cuman, Tuhan terima kasih. Saya tahu kenapa saya harus ganti WL. Perhatikan. 5 menit Tuhan tahu loh. Karena Tuhan tahu saya pasti nanti kalau saya yang WL telat mimpin. Jadi jam 9 lebih 5 menit itu selesai. Ya saya ngomong ke Jati, koko langsung suruh mimpin ya. Nanti tante masih ngurusi pembayaran. Saya ngomong waktu itu ke Chelsea, tolong ya gitu ya. Perhatikan, dia tahu setiap detail. Tuhan itu tahu kalau saya yang WL telat. Makanya pagi sudah ganti WL. Setiap menit dalam hidup kita dia tahu. Dia tuh enggak pernah terlambat. Amin. Kan itu perhatikan sesuatu yang kecil-kecil. Ya, sesuatu yang kecil-kecil itu tadi cuman selisih 5 menit. Tapi kalau kita ngomong cuman 5 menit. Jadinya 5 menit tambah 5 menit 10 menit suwe-suwe sak jam. Jauh jadinya. Betul? Kan itu perhatikan hal-hal yang kecil. Yang mungkin membuat kita semakin hari semakin merasa itu biasa. Ya, itu biasa. Tapi itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Mari perhatikan. Saya nggak tahu, cuman itu benar-benar satu persatuan yang kuat sekali. Perhatikan hal yang kecil-kecil. Karena itu akan berbahaya dan akan menjauhkan kita dari kubu perlindungan. Tahun ini kita mesti siap, karena di awal tahun pesan Tuhan itu jelas sekali. Kalau enggak nanti mungkin reelnya kemarin sudah di-upload, reelnya didengarkan lagi. Reelnya yang khotbahnya Pak Gembala di awal tahun. Waktu itu jujur saya sendiri juga mikir yang macam-macam lagi, kepikiran macam-macam. Saya berpikir, Tuhan, kenapa sih orang itu Tuhan? Kok melakukan sesuatu kayak begitu ke saya, ke keluarga saya? Salah apa kami Tuhan? Ya, pikiran saya lari kemana-mana, tiba-tiba reel itu muncul. Saya, langsung Tuhan ingatkan, tahun ini memang bukan tahun mudah. Tahun ini tahun peperangan. Bagian kita masuk ke kubu pertahanan Tuhan. Bagian kita punya iman. Ya, kita punya iman, bukan cari aman. Hidup kita bukan cari aman, tapi kita harus beriman, kita terus melangkah. Kenapa? Lagu tadi bilang, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ya, untuk diberikan kemenangan dan mujizat itu terjadi atas hidupku dan hidupmu, amin. Lukas 16 ayat 10. Ini ayat yang pasti sangat kita kenal. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan perkara-perkara kecil atas hidupmu. Karena dikatakan ini firman Tuhan ini berkata bahwa kalau engkau tidak benar dalam perkara kecil, kalau kita menghadapi perkara besar, kita akan semakin tidak karu-karuan. Tapi dikatakan kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan pasti akan menyediakan perkara-perkara yang luar biasa besar. Ya, perkara yang luar biasa besar. Pada waktu itu
waktu saya isoman, ya. Waktu saya isoman sempat, jadi waktu itu isoman berjamaah gitu ya. Banyak yang barengan isoman, ya. Hari itu saya ingat hari Sabtu, tanggalnya saya lupa sih, tapi saya ingat hari Sabtu. Kenapa? Karena saya waktu itu lagi prepare untuk pelayanan gereja anak. Jadi saya cek lagi materinya, ini saya cek lagi waktu itu di ibadah gereja. Saya prepare lah, cek lagi untuk ibadah gereja anak pagi itu, ya. Di kamar, ya, isoman saya di kamar. Tiba-tiba ada WA masuk. Ada WA masuk. Itu adalah pemberitahuan bahwa kita sudah melakukan pembayaran untuk cicilan gereja ke-83, ya, ke-83 itu berarti Maret itu ya, 83 Maret, April ini 84. Waktu saya lihat angka 83, tiba-tiba saya nangis gak karu-karuan, ya, tiba-tiba saya nangis, lihat WA itu saya nangis di kamar, ya. Saya nangis di kamar, saya cuman wow, sudah 83. Saya diingatkan satu peristiwa waktu itu kita bayar itu masuk sekitar di angka 60. Ya, angka 60. Pak David tuh tanya, "Bu, kita pembayaran cicilan itu wes piro sih?" gitu ya. Terus saya lihat sekitar 60 ya, sekitar 60-an. Saya bilang, "Pak, ini pembayaran ke 60. Jadi hitungannya berapa? 5 tahun. Betul ya? Belum separuh, Pak. Kan cicilan kita 13 tahun. Jadi ini masih 5, belum separuh, betul ya?" Nah, saya diingatkan Tuhan itu seperti itu. Terus begitu saya ngelihat 83, saya tahu berarti ini sudah masuk, berarti bulan depan sudah 84. Berapa tahun? 7. Sudah setengah loh. Luar biasa, tepuk tangan buat Allah kita. Dan doa saya enggak sampai 13 tahun. Enggak sampai 13 tahun. Ya. Dan saya bersaksi di depan Bapak Ibu yang sudah ikut dari awal pasti tahu ya, ataupun yang baru gitu ya, baru enggak ngikutin dari awal. Selama 84 kali cicilan, tidak pernah sekalipun kita telat bayar cicilan. Walaupun ya mepet, kita tuh bayar cicilan tuh tanggal 7. Biasanya tuh sekitar tanggal 4, tanggal 5. Itu Pak David, "Bu, pokok tanggal 4, tanggal 5 sudah langsung ditransferkan. Ya biar aman." Tapi pernah kejadian mepet sampai tanggal 6 kita baru bisa bayar. Tapi telat enggak? Enggak. Dan selalu tersedia. Bapak Ibu, gereja ini dimulai dari sesuatu yang kecil. Betul? Dari rumahnya Pak Gembala. Ya, dari rumahnya Pak Gembala. Terus di Puriniaga. Kita tahu kita berjuang bareng-bareng ya. Betul ya? Bukan cuma Bapak Ibu yang berjuang. Anak-anak juga berjuang. Ada satu masa di mana anak-anak gereja anak itu tidak punya tempat beribadah waktu di Puriniaga. Ya, tempat yang di lantai bawah enggak bisa, terus kita pindah ke samping, ke sebelahnya, itu pun juga mau dipakai. Akhirnya tidak ada tempat ibadah untuk anak-anak. Sampai akhirnya untuk beribadah pun harus dari Puriniaga ke Pondok Chandra di sini, di ruko-ruko di depan. Anak-anak yang ngalamin itu siapa? Angkat tangan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Saya mau tahu, angkat tangan tinggi-tinggi. Lihat, mereka sekarang di mana? Mereka berjuang. Mereka jadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa gak? Lihat ini yang di sini. Mikela juga udah pelayanan di belakang, di depan. Ini berjuang loh. Ibadahnya ngungsi, diangkut. Kadang-kadang waktu hujan-hujan, tetap aja mereka beribadah sama-sama.
ya. Terus nanti di situ naik ke atas gitu ya. Kadang-kadang kepanasan, ya inget ya. Kalian masih inget nggak? Kepanasan di atas padahal sudah cuman ada kipas angin. Panas tante, ya wes ayo tetap kita ibadah. Sampai sekarang, sampai mereka sekarang ikut di Youth Regeneration, mereka melayani Tuhan luar biasa. Ya, perhatikan jejak dari gereja ini. Waktu saya siapkan khotbah ini, Tuhan cuman runtut aja jejaknya. Kalau di awal mungkin Tuhan mengizinkan Bapak Gembala kita sampai ngalamin jatuh, betul ya? Mengalami jatuh sampai akhirnya boleh merintis gereja ini. Karena apa? Karena tujuannya Tuhan bukan cuman sak puri niaga, bukan cuman sak di sini loh ya. Tapi tujuan Tuhan apa? 2.500 sampai 3.000. Saya kalau sama anak-anak Tamborin, saya sering bilang, kalau kamu pelayanan, mungkin sekarang di depanmu nih 100 sampai 150 orang. Ya saya ngomong ke mereka. Tapi kau harus mempersiapkan diri untuk engkau melayani, melatih dirimu melayani. Ini mungkin kecil, tapi yang akan engkau layani itu 2.500 sampai 3.000 orang. Amin. Saya terlalu percaya itu terjadi. Karena bahkan sebelum itu nubuatan jadi disampaikan, Tuhan kasih visi ke saya lihat anak-anak Tamborin menari di sebuah panggung yang besar sekali. Saya ingat mereka pakai baju warna silver, bagus banget. Saya bingung, iki nari di mana anak-anak ini Tuhan? Besar sekali panggungnya, saya nggak bisa lihat ujungnya. Tapi saya lihat anak-anak Tamborin menari waktu itu pakai baju silver. Dan saya tahu mereka nggak menari di mana-mana, mereka menari di Narwasu Mujizat. Kalau engkau ada di gereja yang Tuhan janjikan sesuatu dari sesuatu yang kecil, setia, ya, dari di rumahnya Pak Gembala kalau mau ibadah mesti mindah kursi, ya, mesti mindah nanti ngembalikan, ya, pakai tikar. Terus di Puriniaga sampai di sini, kalau di sini kan kedinginan, tau nggak, kepanasan lagi kan. Ya, paling noto kursi kan tinggal ditoto gitu ya, enggak sampai ngusang-ngusung. Mungkin saya enggak ikut di awal ya. Ya, saya enggak ikut di awal, dan saya tahu kalau Tuhan tempatkan saya sampai ke Puriniaga waktu itu amazing. Ya, itu anugerah Tuhan luar biasa. Dan saya tahu saya ditempatkan di sini. Bapak Ibu, dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, kalau kita memperhatikan sesuatu yang kecil, ya, Tuhan menyediakan satu perkara yang besar. Demikian juga hidup jemaat GBI Narwasu Mujizat. Kalau kau berkata, aduh umurku wis segini loh, umur 60 itu masih youth. Betul tuh, umur 60 itu masih youth. Kalau 60 lebih berarti atasnya youth apa Ren? Dewasa muda. Ya kan? Kaleb aja lah umurnya sampai 80 tahun lo masih semangat. Betul enggak? Yang di sini ini ya isinya itu gereja anak, youth, dewasa muda. Betul enggak? Iya, katakan, oh aku ini ya masih luar biasa. Aku ini luar biasa. Umur berapa? Umur itu sudah. Tapi Tuhan punya rencana atas seluruh kehidupan kita. Tidak peduli berapa umurmu. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa. Bagian kita apa? Masuk ke kubu perlindungan Tuhan. Ya, masuk ke kubu perlindungan Tuhan. Jangan tinggalkan karena lihat sesuatu yang kecil. Iya.
Kalau sudah numpuk jadi besar, baliknya setengah mati. Ya, baliknya susah sekali. Perhatikan mungkin enggak, kalau mungkin dengar khotbah ini baru iya. Perhatikan baik-baik. Akan banyak hal-hal perkara-perkara kecil mungkin yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, yang mungkin membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Yang membuat kita semakin menjadi itu satu kebiasaan yang akhirnya menjadi pembenaran. Enggak apa-apa lah. Ya, kita melakukan pembenaran atas diri kita sendiri. Aku begini enggak apa-apa Ini begini enggak apa-apa Enggak apa-apa kok, kecil aja kok. Enggak apa-apa lah. Jangan sampai yang enggak apa-apa itu akhirnya pasti jadi apa-apa. Ya. Pasti akan jadi apa-apa. Bagian kita sekarang masuk dalam kubu perlindungan Tuhan. Dia kekuatan kita. Masuk dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk semakin melekat kepada Tuhan. Karena saat engkau melekat kepadanya, saat engkau benar-benar rindu untuk engkau mengenal Dia, setiap langkah-langkah kita akan dituntun oleh Tuhan. Setiap hal-hal kecil yang rasanya jadi biasa, akan Tuhan buat jadi tidak biasa. Ayo balik. Tuhan akan semakin berikan kepekaan untuk setiap kita. Asal kita juga mau semakin peka akan suara Tuhan. Mungkin firman ini sangat sederhana, karena Tuhan cuma kasih itu ke saya, kasih contoh-contoh yang terjadi selama minggu-minggu Paskah ini. Tapi kita percaya bila setiap kita terus berjuang dengan perkara-perkara kecil yang ada dalam hidup kita. Saat kita memberikan mengerjakan sesuatu yang benar dalam perkara kecil kita, perkara besar itu akan terjadi atas hidup. Biar kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus masuk dalam kubu perlindungan Tuhan. Jangan takut untuk perang, karena memang ini tahun perang. Tapi percayalah, engkau akan aman bersama dengan Dia, amin. Perlindungannya luar biasa untuk setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan biarlah kita semakin dibawa Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan siap untuk menerima mujizat dahsyat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu lagu yang Tuhan taruh di hati saya tadi sebelum saya ini khotbah ya, minta di-G. Kita percaya Tuhan kita ajaib, kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Hari-hari ini saya dan Pak David belajar untuk intimasi lebih dalam lagi, karena kami nggak punya kekuatan materi, kami bukan pengusaha, kami juga bukan background keluarga yang mewah, ya, bukan punya keluarga yang punya aset, bukan. Pada saat kami mendengar beberapa hamba Tuhan yang bisa mendirikan gereja, yang bisa merintis gereja, ternyata kebanyakan mereka punya latar pengusaha, mereka punya latar keluarga yang cukup diberkati Tuhan, atau perintisan yang dimulai oleh pendahulu-pendahulu mereka, atau gereja itu sudah ada di backup gitu ya. Jadi mereka adalah pendeta yang dibiayai, begitu maksudnya. Semuanya disediakan, jadi mereka hanya tinggal menggembalakan. Dan saat itu saya nggak tahu kenapa tadi sebelum saya ini khotbah Tuhan kasih lagu ini ke saya. Ternyata lagu ini untuk mengingatkan kita semua, kita bukan apa-apa kok. Semua karena Tuhan. Biarlah kita memuliakan Tuhan. Siapa saya sih, siapa Pak David, dan siapa juga Anda. Anda mundur, orang baru datang. Saya mundur, iman saya gagal, orang baru dibikin Tuhan berdiri di sini. Betul apa tidak?
Semua terlalu mudah kok. Ini rumah Tuhan, kekudusannya melingkupi tempat ini. Dan saya nggak tahu gimana caranya Tuhan membawa saya pelayanan yang seperti apa, sakarapmu Tuhan. Dan itu yang Heni bilang kecil-kecil itu saya sebut roh getun, getunan gitu loh, ya. Nanti udah dijual kemurahan, oh eman ya getun, segala sesuatu digetuni kabeh, itu bahaya. Itu yang saya basmi juga, beberapa tahun terakhir ini saya basmi. Dan itu saya ajari anak-anak saya, jangan ada roh kecewa, jangan ada roh getun. Kalau sudah diputuskan, syukuri. Kalau keputusanmu salah, perbaiki. Justru bagus, kalau kamu tahu keputusanmu salah, kamu segera bisa memperbaiki, enggak pakai getun gitu loh. Getun itu buang-buang waktu. Dan gereja ini enggak boleh ada roh getunan, amin. Supaya kita maju, karena Anda dan saya dibuat Tuhan itu luar biasa. Saya enggak tahu bagaimana Tuhan mau melawat Anda secara pribadi, itu urusan Tuhan. Tapi mari siapkan hati. Glory to God in the highest. Mari bangkit berdiri. For your great and matchless name. Namamu tiada tara ya Tuhan. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no other. Hanya nama Yesus, tiada yang lain. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. For you, hanya Engkau satu-satunya yang kudus Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, oh God we worship. Oh God we worship you. Oh God we worship you. Be glorified and magnified. Oh God we worship. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and matchless. Namamu besar dan tiada taranya ya Tuhan, kami sembah. I worship you and honor you and honor you. You're lifted up in this. Hanya namamu Tuhan Yesus satu-satunya. Jesus the Son, there's no other. Siapkan hati menyembah Tuhan. Heavenly King, Lamb of God. For you alone,
Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Dan setiap hati yang meninggikan Engkau Tuhan, setiap hati yang mencari wajah-Mu, yang melekat kepadamu, pasti diluputkan. Sebab Engkau mengenal nama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari jemaat-Mu Tuhan, Kau memberkati baik yang di ruangan ini maupun di rumah kami Tuhan yang sedang mengikuti online. Hadirat-Mu menjamah kami, kasih-Mu melawat kami, mengobati kami, menyembuhkan kami. Sehingga tidak ada satupun roh kekecewaan, roh getun, roh apapun Tuhan yang menghalangi langkah kami untuk kami bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Karena Engkau Allah yang detail dengan kehidupan kami, Engkau tidak mengizinkan Tuhan untuk kami jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kina malalamaya lalamaya sikala lalamata kiana lalamaya se. Kina malalamaya nanananananananamaya sikiana na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 maya se. Kina malalamaya nanananananananamaya nananamaya lamaya sikala lalamaya lamaso. Sebentar ya. Terima kasih Yesus. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. We worship you, Jesus, Jesus. Perlihatkan kepada saya sebuah rumah. Saya tidak tahu, mungkin ada Anda yang sedang berjuang untuk mencari rumah atau sedang berencana untuk punya rumah. Tapi Tuhan katakan rumah itu ya. Rumah itu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Tuhan juga melihatkan kepada saya sebuah mobil. Mobil itu bukan mobil yang besar, tapi kayak bukan mobil yang besar ya, bukan mobil yang isi 7 seat, bukan. Tapi mobil yang agak kecil, mobil yang manis. Kalau engkau sedang mencari mobil, itu mobilnya. Kiramaya sikalalamaya nanamaya sikalalamaya se. Doakan yang terbaik datang daripada Tuhan. Jangan pakai akal pikiranmu dalam nama Yesus. Kinamaya lalamaya se kinanam. Kalau engkau seller mobil, engkau penjual mobil, engkau akan segera mendapatkan customer baru, Bu Vina. Kinamaya sikalalala, engkau akan segera menjual mobil lagi dalam waktu dekat, tidak lama lagi. Kinamaya sikalalala matakiana namaya sikalalamaya nana. Oh Yesus, kami sembah, kami bersyukur namamu ajaib. Engkau dahsyat luar biasa. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu. Kinamaya na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 maya se. Kinamaya nananananananamaya se. Kinamaya nanananananananamaya se. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa. Bagi kami Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus, kami puja. Engkau yang lelah berdiri boleh duduk, yang mau tetap berdiri silakan berdiri. Engkau yang keburu-buru mau pulang silakan ambil waktu, silakan pulang. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tangan kita, katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
kami diberi keselamatan konsisten mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Yesus Tuhan Adalah Raja. sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bersyukur Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Minta tolong doa berkat saya serahkan kepada Pak Hartono. Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik, yang teramat baik, dan sangat-sangat baik dalam kehidupan seluruh umat-Mu, GP Narwastu Mujijat ya Bapa. Pemeliharaanmu sempurna atas setiap kehidupan umat-Mu. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau berikan urapan yang baru, Engkau memberikan hikmat yang baru, khususnya bagi Bapak dan Ibu Gembala kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau menopang gereja kami, Engkau memberkati gereja kami, maka Engkau juga akan memberkati seluruh umat-Mu yang di GP Narwastu Mujijat ya Bapa. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, seperti Engkau mencukupkan segala kebutuhan gereja kami ya Bapa. Tidak pernah satu kali pun Engkau lalai memelihara kami. Karena kami percaya dan kami sangat percaya Tuhan, bila kami boleh tetap melekat erat kepadamu, karena kami tahu Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan, kami lakukan selain kami mendekat kepadamu ya Bapa.
Tambah-tambahkanlah roh kesetiaan, ketekunan dan ketaatan kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan upah yang begitu luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu, kasih dan kemurahan-Mu yang memelihara setiap langkah kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bila berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang akan memberkati seluruh aspek kehidupan kami, kami percaya Tuhan, berkat itu akan melimpah atas setiap kehidupan umat-Mu. Berkat itu akan menyertai setiap langkah kehidupan kami, karena setiap langkah kehidupan kami bertaktakan mujizat demi mujizat yang akan menyertai kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, pemeliharaan yang sempurna mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.